Assalamualaikum anak-anak. Kita akan mempelajari subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro, cermin, hubungan antar sudut, dan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ayo ingat kembali cara menuliskan informasi dalam tabel dari sebuah teks. Setiap teks memiliki informasi yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Saat melihat gambar Pangeran Diponegoro, kamu sudah memiliki informasi sebelumnya, seperti Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia, dan Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Kemudian, kita dapat menuliskan informasi tersebut ke dalam tabel. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Tahukah kamu sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro? Mari kita simak video tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan raja di Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 11 November tahun 1785. Nama asli Diponegoro adalah Bendara Raden Mas Ontowirya. Ibundanya adalah selir yang bernama Raden Ayu Mangkarawati yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro juga kerap kali dipanggil Mustahar. Sadar karena kedudukannya sebagai anak seorang selir, Pangeran Diponegoro menolak keinginan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Biasanya, di lingkungan keraton, putra mahkota yang pantas hanyalah anak dari permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih berminat pada kehidupan keagamaan dan rakyat jelata, sehingga dia lebih suka berada di Tegalrejo. Dahulu di Tegalrejo adalah tempat tinggal eyang buyutnya, yang adalah Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo. Pemberontakan Diponegoro ke keraton dimulai ketika kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Kala itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang menemani Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan keraton biasanya dipegang bersama oleh Patih Danureja dan Residen Belanda. Tentu Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian yang seperti itu. Perang Diponegoro pecah karena pemasangan patok-patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Merasa kesal dengan perlakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat, ditambah kelakuan mereka yang memang menyusahkan rakyat, Diponegoro kemudian menentang Belanda secara terbuka. Hal ini didukung oleh simpati rakyat yang juga muak dengan sikap Belanda. Perlawanan Diponegoro pun meluas hingga mendapat dukungan dari tokoh agama, Kiai Maja atas landasan semangat keagamaan. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga mendapat dukungan dari Sunan Pangkubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiradikdaya. Sementara pihak Belanda terus mengupayakan penangkapan Pangeran Diponegoro, bahkan sampai melakukan sayembara dengan hadiah 50.000 gulden untuk siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro. Perang Diponegoro menjadi perang terbuka dengan pengerahan pasukan dan senjata seperti artileri dan kavaleri. Pertempuran terjadi di kota-kota dan desa-desa di seluruh Jawa.
Pembangunan jalur logistik dari kedua kubu juga menjadi penting ditambah strategi tiap-tiap kubu. Belum lagi produksi mesiu dan peluru sebagai senjata serta peran dari pihak medis, kurir dan logistik lainnya juga sangat penting dalam peperangan. Pihak Pangeran Diponegoro sering melancarkan serangan saat musim hujan agar pihak Belanda kewalahan. Namun hal ini diantisipasi oleh Belanda yang selalu mengusulkan gencatan senjata saat musim hujan. Pada puncak peperangan, Belanda sempat mengerahkan lebih dari 20.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. Di tahun 1829, Kiai Maja yang menjadi pemimpin spiritual ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima Sentot Ali Basya yang juga ditangkap. Akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro disudutkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock. Diponegoro kemudian bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggotanya dilepaskan. Pangeran Diponegoro lalu ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian sempat dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya beliau wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Diponegoro menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cakupan wilayah luas dan jumlah pasukan yang juga besar. Korban yang ditimbulkan pun sangat banyak, diperkirakan lebih dari 200.000 dari kedua pihak serta penduduk. Cermin. Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya datar. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin adalah contoh cahaya yang dipantulkan secara teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari cermin datar adalah memiliki ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, bayangan bersifat semu atau maya. Contoh benda yang menggunakan cermin datar adalah cermin rias. Sifat-sifat bayangan dari cermin cekung adalah jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung yaitu bagian cekung sendok makan. Sifat-sifat bayangan dari cermin cembung adalah kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung adalah kaca spion. Hubungan antar sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Pada sebuah sudut terdapat titik sudut dan kaki sudut. Perhatikan satuan sudut pada gambar berikut. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Garis N sejajar dengan garis M dan keduanya dipotong oleh garis L. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Hubungan antar sudut yang terdapat pada gambar ini adalah sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut bertolak belakang. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Contoh, sudut A sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut D sama dengan sudut H. Dan sudut C sama dengan sudut G. Sedangkan sudut-sudut bertolak belakang adalah sudut-sudut dengan titik sudut yang sama dan posisinya saling bertolak belakang. Sudut-sudut bertolak belakang mempunyai besar yang sama. Contoh, sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sudut B bertolak belakang dengan sudut D, sudut E bertolak belakang dengan sudut G, dan sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh H. Mutahar. Lagu Hari Merdeka memiliki nada tinggi dan rendah. Lagu tersebut juga memiliki tempo serta ketukan yang cepat dan menghentak. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak, terima kasih telah menyimak video dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugas di buku tugasmu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.